Langsung cerita aja ya. Di bulan Desember itu saya lupa persisnya tanggal berapa, kira-kira sekitar pertengahan gitu ya. Saya merasa ada sesuatu yang nggak enak di tubuh saya, khususnya di bagian ketiak. Saya rasa waktu habis mandi kayak ada rasanya, tapi saya nggak ngerti rasa nggak enaknya itu di mana gitu. Cuma saya ngerasa kok kayaknya ada yang aneh gitu ya. Kayak seperti rasa otot ketarik, tapi nggak persis seperti itu gitu. Kira-kira itu terjadi kurang lebih 2 atau 3 hari. Nah, terus setelah itu hilang, jadi saya abaikan. Saya pikir bukan sesuatu apa-apa gitu. Mungkin ada yang tegang atau saya kecapean gitu ya. Nah, terus tanggal 30 Desember itu kembali waktu habis hari itu saya ngerasain kok ada yang sakit di ketiak kiri saya gitu loh. Saya merasa kok nyeri banget gitu, nggak enak banget lah pokoknya dalam merasa sakit. Terus waktu mandi saya coba cari-cari gitu ya, saya coba pegang-pegang. Akhirnya ini kok nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya terus tapi sakit itu terus ada gitu sepanjang hari itu. Terus sampai akhirnya malamnya waktu saya mau tidur, saya tuh pas balik ngadep ke kanan, posisi ngadep ke kanan, terus saya sebelum tidur tuh saya coba lagi, saya pegang-pegang di ketiak kiri itu. Nah, dan tiba-tiba saya merasa di situ baru berasa kepegang nih. Aduh, kok iya ya ternyata kok ada benjolan, saya pikir gitu ya. Saya agak was-was, apaan ya kok ada benjolan tuh, rupanya ini kali ya yang bikin terasa sakit gitu. Nah itu tanggal 30, terus tapi besokannya nyeri itu sakit itu mulai berkurang sampai akhirnya waktu hari Minggu tanggal 2 Januari waktu ibadah itu udah sakitnya udah nggak ada, udah hilang. Terus saya waktu selesai ibadah, terus saya sharing sama Cilani. Saya ceritain, saya Ci tolong dukung doa dong Ci, saya kok merasa ada benjolan gitu. Nah hasil ngobrol-ngobrol sama Cilani, terus Cilani suggestin saya mesti gimana kira-kira ya Ci. Cilani suggestin saya langsung ke dokter bedah onkologi. Cilani juga bantu saya untuk cariin dokter di Siloam Karawaci. Dan akhirnya saya tanggal 4 itu saya konsultasi dengan dokter di Siloam Karawaci. Dokternya waktu periksa saya, dia coba USG dengan alat dia sendiri, terus dia bilang, iya Bu, benar ada benjolan di ketiak, ada 2 kata gitu. Dalam hati saya kaget, aduh kok ada 2 gitu ya, padahal waktu yang saya raba kerasa oleh tangan saya itu cuma 1. Terus akhirnya dokternya suggestion saya untuk pergi ke mamografi dan USG. Jadi saya lakukan kedua hal tersebut, kemudian hasilnya saya balik hari itu juga ke dokter onkologi tersebut. Nah, ternyata dari hasil MAM dan USG ada benjolan kecil di payudara kiri, kemudian 2 benjolan di ketiak kiri dan 1 benjolan di ketiak kanan. Jadi saya waktu itu jadi makin kaget gitu. Wah, ternyata dari 2 ternyata jadi 4 gitu. Dan yang paling besar itu yang bisa kepegang oleh saya itu yang di ketiak kiri. Nah, terus dari hasil konsultasi dengan dokter onkologi, dokternya bilang, Bu, penyebab benjolan saya curiga pertama saya curiga dengan malah yang dengan payudara. Nah, kalau yang di ketiak dia bilang ada kemungkinan beberapa penyebab. Nah, salah satunya adalah bisa karena infeksi karena misalnya ibu kena TBC gitu. Nah, yang kedua benjolan di payudara maupun di ketiak ini bisa kemungkinan tumor atau kanker. Nah, terus saya bilang, Dok, kalau seperti itu solusinya apa? Terus dokternya bilang harus operasi. Dia bilang gitu, nanti dari hasil operasi, jadi dia nggak nyaranin biopsi, tapi operasi langsung. Nanti dari hasil operasi diambil itunya bisa langsung ketahuan itu benjolan jinak atau ganas. Nah, dari situ baru bisa diambil tindakan untuk selanjutnya apakah mau dengan obat, dengan radiologi atau dengan kemo, tergantung dari hasil patologi. Dia bilang nanti dibawa lagi ke patologi. Ya sudah, terus saya tanya, Dok, apa nggak ada alternatif lain, solusi lain selain operasi? Terus dokter bilang nggak ada, Bu. Dia bilang saran saya operasi gitu.
Ya sudah, saya bilang, "Dok, saya kan waktu itu saya konsultasi sendiri karena suami saya lagi terapi di Bandung. Jadi saya bilang, "Dok, saya belum bisa ambil keputusan, saya mau konsultasi sama suami saya dulu." Silahkan Bu, begitu Ibu siap, tinggal Ibu WA saya." Dia bilang gitu, "Kapan mau jalanin operasi?" Nah, pulang dari itu saya cerita sama suami saya, terus saya bilang, "Saya nggak mau, hanya dengan ikutin saran dokter itu aja." Saya bilang, "Saya mau coba cari second opinion," dan suami saya juga setuju, kita sepakat. Nah, kemudian saya dalam menghadapi ini saat itu saya bersyukur banget yang saya tuh nggak tahu gimana ya, saya merasa seperti nggak begitu apa ya, boleh beliau katakan saya akhirnya bisa cukup tenang ngadepin ini, dan saya bersyukur banget kan ada ayat firman Tuhan yang betul-betul menjadi rema buat saya. Yaitu waktu itu awal-awal bulan itu di Januari itu di dalam tema tahunan di gereja kami itu adalah His Presence. Nah, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan hadir, dan Tuhan bukan sekedar hadir tapi Tuhan menyertai. Itu jadi pegangan buat saya. Kemudian di dalam khotbah awal-awal minggu di bulan Januari itu juga ada 2 ayat yang betul-betul menjadi kekuatan buat saya, berbicara banget buat saya. Yaitu di dalam kisah waktu Tuhan memerintahkan Yosua mengatakan bahwa Yosua tanah Kanan akan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan berpesan 3 kali kepada Yosua, yaitu Tuhan bilang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan hanya berpesan itu kepada Yosua. Waktu saya dengar ayat itu seperti benar-benar di saya tuh langsung saya tangkap gitu. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam masalah ini, saya kan masih buta, nggak tahu apa ke depannya seperti apa, tapi Tuhan berpesan ingatin saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi ayat itu benar-benar bicara dan saya pegang terus. Itu yang mungkin membuat saya lebih tenang, berikan saya ketenangan yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian kondisi saya saat itu. Kemudian ada satu ayat lagi yang juga saya dapat waktu morning chapel. Waktu itu kan kita dalam rangka doa puasa 21 hari ya di gereja. Dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 31. Nah, hari keempat setiap hari morning chapel itu ada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pak Lukito. Nah, hari itu juga ada satu ayat juga yang begitu juga berbicara buat saya. Dan kebenaran hari itu juga pada saat morning chapel yang sharing firman itu, Bung Edo juga bicara, saya rasa itu bukan satu kebetulan ya, Pak Luke itu mendapat message ayat yang sama dengan ayat yang dengan firman yang mau disampaikan, di-sharingkan oleh Bung Edo hari itu, pagi itu juga. Jadi itu kisah tentang Daud pada waktu bersama tentaranya kembali ke perkemahan, dan mereka mendapati seluruh perkemahan mereka sudah habis dibakar, anak istri mereka dibawa oleh tawan oleh orang Amalek. Saat itu kondisi itu membuat seluruh Daud dan pasukannya begitu hancur hati, begitu terjepit sampai mereka dikatakan di ayat itu menangis sampai tidak bisa lagi menangis gitu ya. Saking mereka frustasinya. Bahkan bukan hanya itu, saat kondisi itu Daud bukan hanya mengalami kesedihan seperti itu, tapi bahkan seluruh rakyat pasukannya tuh akhirnya saking frustasinya berniat mau melempari Daud dengan batu, karena jadi mereka menimpakan kesalahan kepada Daud, padahal kan itu bukan kesalahan Daud, karena saking mereka frustasi terjepit. Dan saya mendapatkan rema pada waktu itu bagaimana Daud meresponi semua itu. Di dalam ayat itu dikatakan maka Daud bahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ayat ini benar-benar juga berbicara banget sama saya. Saya lihat respon Daud luar biasa banget di tengah suatu situasi terhimpit, seperti nggak ada jalan keluar, diancam dirajam batu oleh tentaranya. Daud malah menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi di situ Tuhan tuh seperti kembali, selain menguatkan dan meneguhkan hatimu, Tuhan juga mengingatkan saya untuk menguatkan, ini saatnya kamu menguatkan iman percayamu. Apapun kondisi yang kamu hadapi, sekalipun itu penyakit itu sesuatu yang menakutkan, bagian saya adalah menguatkan hati saya, meneguhkan hati saya, dan menguatkan iman percaya saya. Nah, bagian Tuhan sesuai dengan tema tahun yang saya dapat juga adalah presence. Bagian Tuhan adalah Tuhan hadir, bukan hanya hadir, tapi Tuhan menyertai saya. Itu yang saya pegang dan menjadi kekuatan yang luar biasa buat saya. Dan saya juga diingatkan bagaimana Tuhan janji kebenaran firman Tuhan bahwa
ketika Tuhan mati di kayu salib lewat pengorbanan tubuh dan darahnya, bilur-bilurnya itu sudah mengangkat setiap kutuk, setiap kelemahan, setiap sakit-sakit. Dan itu juga menjadi satu kebenaran yang saya pegang. Tuhan tuh ayat itu berbicara bahwa kesembuhan itu Tuhan Tuhan sediakan, sudah Tuhan sediakan gitu loh. Bagian saya adalah megang kepada kebenaran janji firman Tuhan itu. Itu yang saya pegang. Dan kemudian pada tanggal 7 Januari saya pergi ke second opinion, saya sharing sama teman saya yang satu lagi yang tahun lalu juga barusan habis operasi payudara. Dia suggestin untuk coba ke dokter internis. Jadi saya pergi ke Siloam Kebonjeruk ke dokter internis. Nah, dari hasil USG dan mamografi yang saya tunjukkan, kemudian dokter itu bilang gini, Ibu, benjolan itu memang nggak bisa aja dia bilang karena infeksi. Jadi saya coba kasih obat saja dulu selama seminggu. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, minggu depan Ibu USG ulang, baru Ibu balik bawa hasil USG itu konsul lagi dengan saya. Jadi dari tanggal 7 itu dokter kasih saya antibiotik selama 1 minggu. Nah, kemudian tanggal 10 itu kan kita mulai doa puasa. Saya sebenarnya awalnya berniat mau ambil puasa, saya udah daftar seminggu 2 kali aja. Tapi kemudian Roh Kudus itu seperti ingatkan saya, enggak, kamu sebaiknya puasa setiap hari full selama pekan doa puasa itu. Cuma kan tanggal 7 itu saya sampai tanggal 14 saya harus minum obat. Sementara doa puasa mulai tanggal 10. Jadi saya bingung, saya bilang sama suami saya, gimana ya? Saya mau puasa, tapi saya kan harus minum obat antibiotik. Akhirnya suami saya bilang, kalau kita bilang, nggak apa-apa, kamu selama minum obat 4 hari itu kamu skip puasa nggak apa-apa. Nanti selesai obat baru kamu boleh mulai mulai puasa. Jadi saya dari tanggal 14 itu tanggal 15 saya baru mulai start puasa sampai tanggal 31 Januari. Nah, di dalam selama pekan doa puasa itu saya sama suami sepakat ya, mulai dari hari itu kami sepakat untuk berdoa bersama. Jadi setiap hari 2 kali siang sama malam kami doa, suami saya tumpang tanggung untuk saya dan kami pegang janji firman Tuhan itu yang katakan bahwa segala penyakit sudah ditanggung oleh bilur-bilur Yesus. Jadi kami memperkatakan firman itu. Kami katakan kepada benjolan, engkau enyah, engkau lenyap, karena tubuh saya adalah bait Allah. Roh Allah yang tinggal di dalam saya, bukan benjolan, bukan sakit penyakit. Segala benjolan tidak punya hak tempat di tubuh saya, karena tubuh saya telah ditebus dan telah dibayar lunas oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus. Bilur Yesus yang sudah menanggung semua sakit. Itu yang setiap hari kami katakan. Kami katakan terus firman ini, kami katakan terus pada sakit benjolan ini. Jadi saya faktanya adalah ada 4 benjolan di tubuh saya, tapi saya nggak berpegang kepada fakta itu. Yang saya pegang, yang kami pegang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami praktekkan. Jadi selama pergumulan itu, jujur saya nggak doa minta Tuhan tolong sembuhin saya, kan tolong beri mujizatmu kepada saya. Enggak, saya lebih banyak kami sepakat banyak berkata memegang kebenaran itu dan berkata kepada benjolan itu. Jadi saya menerima di dalam roh saya dan pikiran saya ini sudah terima kesembuhan karena itu janji firman Tuhan gitu. Cuma bagaimana kebenaran itu menjadi nyata di dalam alam fisik itu yang saya belajar untuk mempraktekannya melalui setiap kata-kata yang kami doakan. Nah, kemudian tanggal 14 Januari akhirnya saya balik konsul ke dokter internis. Saya USG ulang, kemudian hasilnya kami bawa. Nah, dari hasil USG itu dokter internis bilang, Ibu, dari hasil USG, saya juga cek darah. Dari seluruh cek darah, dia bilang hasilnya bagus, nggak ada masalah, nggak ada infeksi, nggak ada tanda-tanda infeksi, dia bilang. Dan dari hasil USG juga benjolan itu nggak ada perubahan gitu. Jadi, Ibu, kita kan udah coba dengan obat. Akhirnya dokternya bilang, saran saya memang sebaiknya Ibu ke dokter bedah onkologi, dia bilang. Nanti dari dokter bedah itu, nanti Ibu juga akan dilakukan tindakan bedah untuk menentukan
benjolan ini bagaimana, dia bilang. Tapi kalau itu kanker, kata dokternya bilang, ibu nggak usah khawatir karena pengobatan sekarang udah demikian baju, kemoterapi pun juga obat kemoterapi udah sedemikian sangat berkembang, dia bilang. Jadi ibu nggak usah khawatir. Itu yang dikatakan oleh si dokter internis. Dan dia akhirnya kasih saya rekomendasi beberapa dokter onkologi. Dan saat saya pilih salah satu dokter di rumah sakit Semanggi, Siloam Semanggi. Nah, waktu saya coba bikin janji sama dokter onkologi di sana, itu dokter memang ternyata dokter senior. Jadi waktunya memang teman saya juga udah bilang, kamu kalau sama dokter itu bisa sebulan loh, kamu baru dapat jadwal. Nah, waktu saya telepon tanggal 15 Januari, saya dapat jadwal tanggal 26 Januari konsultasi. Itu saya dalam hati cukup, maksudnya saya bilang, aduh Tuhan kok lama banget, pengen sih cepet-cepet, saya kepengen tahu hasil ending ini bagaimana gitu ya. Tapi itu Tuhan benar-benar udah atur semua waktu begitu sangat presisi. Saya dikasih jadwal konsultasi yang agak lama, justru itu kesempatan saya bersama suami untuk terus berdoa menggumuli masalah ini. Jadi akhirnya sampai tanggal 26 kami konsul ke dokter di Semanggi itu. Nah, saya dapat jadwal jam setengah, kurang lebih setengah 3. Waktu saya datang sekitar jam 2 seperempat, tiba-tiba susternya bilang, Ibu, dokternya lagi nggak bisa praktek, Ibu balik aja jam 5. Nah, saya tuh agak kaget gitu. Aduh, maksudnya, ya udah datang jauh-jauh, terus udah konsulnya lama gitu, maksudnya dikasih waktunya lama, terus kok kenapa jadi tuh ditunda gitu kan, rumah saya jauh gitu. Nah, akhirnya kenapa? Susternya bilang, "Karena dokternya lagi operasi, Bu. Jadi nanti baru selesai operasi baru bisa praktek lagi." Terus saya tanya, "Sus, saya kan waktu saya pengen tahu saya giliran saya nomor berapa." Nah, cek ternyata saya nomor maksudnya pasien ke-6, di atas saya masih ada 5 pasien. Jadi saya bilang, "Sus, saya nggak usah datang jam 5 ya, karena jam 5 pasti kan pasien lain yang dikasih duluan masuk." Ya udah kata susternya jam 6 aja. Nah, jadi hari itu saya serba nanggung jamnya ya, mau pulang ke rumah juga bolak-balik jauh dan macet, akhirnya saya ke kantor di Wisma 76. Di situ kami nunggu. Nah, sampai akhirnya jam 6 seperempat, saya nyampe balik lagi ke rumah sakit. Nah, waktu sampai sana, susternya juga akhirnya bilang lagi, "Bu, maaf, dokternya belum praktek, belum selesai operasi." Aduh, ditunda lagi ini, saya pikir mau sampai jam berapa ini, karena teman saya juga bilang, cerita itu dokter ya, kadang kalau praktek bisa sampai jam 2 pagi, pasiennya tuh banyak. Dia pernah dapat praktek, dapat jadwal jam 7, baru dipanggil jam 11 malam. Aduh, saya udah pikir, waduh saya bakalan malam nih ya, karena masih ada 5 pasien kan sebelum saya. Ya sudahlah, saya nunggu aja. Nah, nunggu lagi ngobrol-ngobrol sama satu pasien lain, saya tanya-tanya gitu ya. Tiba-tiba aja nggak sampai kurang lebih setengah jaman deh, nama saya dipanggil sama suster. Aduh, saya sampai kaget waktu dipanggil tuh saya agak bingung, itu saya bukan ya gitu ya. Nah, ternyata benar saya dipanggil, kok cepet banget. Kemana 5 pasien yang tadi gitu ya. Nah, akhirnya kami masuk ke dalam ruang konsultasi. Nah, dokternya setelah lihat hasil semua USG dan mamografi, terus dokternya bilang, "Ayo cek fisik," dia bilang gitu. Jadi saya di USG lagi sama si dokter. Nah, selesai itu kembali ke duduk, dokternya bilang, "Ibu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan," dia bilang. Memang yang dia bilang yang jadi prime concern itu adalah benjolan di payudara. Dia bilang karena itu yang bisa jadi menyebar kemana-mana. Tetapi kalau saya lihat kondisi ibu itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia bilang ibu cukup nanti 6 bulan lagi aja balik konsul gitu ya. Saya tuh sampai bengong gitu dengan dokternya, kayak nggak percaya, kok kok seperti itu. Padahal di benak saya tuh dari 2 dokter sebelumnya tuh udah keputusannya solusi udah mengarah ke operasi aja gitu ya. Jadi tanpa sadar kan secara ini juga, aduh ini dokternya nanti juga kesimpulannya bisa operasi nih gitu, sepertinya itu. Tapi waktu dia ngomong gitu saya jadi sampai bengong, sampai dokter bilang, "Ibu nggak percaya, ibu kalau ibu nggak percaya, ibu masih takut, ibu boleh dah nggak usah nunggu, jangan nunggu 6 bulan, 3 bulan lagi aja ibu balik konsul," katanya gitu. Terus kalau ibu masih nggak percaya juga, masih takut juga, khawatir, ya udah ibu balik aja sebulan lagi kalau ibu memang mau tahu ini ada apa, maksudnya takut, sebulan lagi aja konsul lagi ke saya, dia bilang gitu. Tapi saya jamin nggak akan ada apa-apa. Itu dokternya ngomong seperti itu. Terus
saya bilang sama dokter, "Dok, bagaimana dengan yang di ketiak? Itu kan benjolannya lebih besar, Dok, kurang lebih sebesar kacang merah ya, yang di ketiak yang paling besar itu kan ada 2, yang satu tuh sebesar kacang merah." Terus dokternya bilang, "Bu, sebelum Ibu, saya kan tadi barusan operasi pasien," dia bilang gitu. "Ibu tahu nggak pasien yang saya operasi itu kasusnya sama seperti Ibu, bahkan dia punya benjolan lebih besar dan lebih banyak dari Ibu. Tapi dari hasil operasi itu bukan apa-apa," dia bilang. "Dok, bukannya kanker, Dok." Bukan itu sebenarnya ibu itu nggak perlu operasi, dia bilang gitu. Makanya ibu kayak kondisi ibu itu nggak ada yang perlu ditakutkan, dia bilang, dokter bilang nggak perlu tindakan apa-apa. Sampai Pak Luki bilang, "Dok, nggak perlu dikasih obat." Terus dokternya sampai, "Kalau orang sakit dikasih obat, kalau orang nggak sakit buat apa dikasih obat?" Gitu. Terus saya juga masih bengong, "Dok, itu bukan limfoma, Dok." Karena ketiak itu kan kelenjar getah bening. Dari hasil Google tuh saya tuh ada banyak informasi yang saya baca tuh, itu bisa kelenjar getah bening, apa cancer getah bening. Sampai dokternya kaget, "Hah, limfoma?" kata dokternya. "Kamu dapat informasi dari mana? Kan ada dok di USG," gitu ya. Sampai dokternya, "Di USG ya?" Sampai dokternya balik lagi, dia lihat lagi, "Nggak ada Bu," katanya gitu. Jadi ada satu istilah itu yang limpa apa gitu, ternyata itu di saya tuh baca di limfoma gitu. Jadi, aduh ibu ini bener-bener dia bilang, "Ibu ini fobia," dia bilang. Sampai dokternya bilang gitu sama saya, "Oke gini deh kalau ibu memang ya ini, kalau ibu nggak ini, ibu mau dibiopsi," dia bilang gitu. "Kalau ibu mau biopsi bisa saya lakukan, tapi saya nggak anjurkan karena memang nggak perlu biopsi ibu, ibu nggak ada apa-apa," gitu. Jadi sebenarnya saya amazing banget ya dengan cara kerja Tuhan melalui dokter terakhir itu, bagaimana Tuhan menjawab doa kami. Ada ada apa 4 doa yang kami naikkan bersama-sama waktu bersama suami saya selama pekan doa puasa itu. Itu kami doa yang pertama adalah benjolan ini bukan kanker. Yang kedua, benjolan ini nggak perlu operasi. Kemudian yang ketiga, kami apa namanya kan dokternya teman saya udah wanti-wanti nanti nunggunya bakalan lama gitu. Jadi waktu itu pokok doa kami juga bahwa waktu nanti kami konsultasi, kami nggak perlu nunggu waktu lama, paling paling lama setengah jam sampai 40 menit kami sudah dipanggil, nggak perlu berjam-jam kami nunggu. Dan yang keempat, kami doa nggak perlu obat apapun, dan luar biasanya Tuhan jawab empat-empatnya itu. Jadi Oh, eh, waktu dan saya bersyukur banget ya, kok kenapa Tuhan tuh saya bilang makanya waktu Tuhan tuh sangat presisi banget, di luar apa yang saya, perkirakan ya. Sengaja Tuhan tunda waktu konsultasi saya, selama dari tanggal 15 sampai tanggal 26 kami bisa sepakat sehati berdoa bersama suami saya. Yang kedua, itu waktu konsultasi ditunda dengan operasi, jadi saya baru bisa melihat gitu ya, bagaimana Tuhan atur. Jadi pasien yang operasi itu menjadi satu konfirmasi, contoh case saya yang memang membuat konfirmasi bahwa memang saya nih nggak ada apa-apa, benjolan di saya itu bukan sesuatu yang bukan cancer, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar mengatur semuanya benar-benar presisi banget gitu. Jadi saya sungguh-sungguh bersyukur, saya menyadari bahwa Tuhan itu pemilik kehidupan saya. Tuhan itu yang pegang kendali atas kehidupan saya. Apapun yang saya hadapi itu semua di dalam hal ini. Sekalipun misalnya sakit penyakit apapun yang saya hadapi, misalnya itu pun menurut saya sesuatu yang buruk, tetapi itu kalau dalam skenario Tuhan, maka nggak ada yang istilahnya mendatangkan keburukan buat saya. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi dalam di dalam pengalaman ini saya betul-betul mengalami ada pelajaran berharga yang saya dapat ya, 3 hal. Yang pertama, saya melihat bahwa lewat mengalami kejadian ini, saya melihat itu ada waktu itu dalam doa saya secara pribadi, saya bilang, "Tuhan, ini kesempatan saya untuk mengalami janji Tuhan." Itu yang dikatakan bilurnya menanggung segala kelemahan, kutuk dan sakit penyakit. Kemudian ini jadi juga kesempatan saya untuk mempraktekkan firman Tuhan, yaitu saya memperkatakan pada sesuai dengan berdiri di atas kebenaran firman itu, bahwa saya telah ditebus dan harga telah lunas dibayar dan penyakit sudah ditanggung Yesus. Saya praktekkan untuk memperkatakan kebenaran firman itu. Dan yang ketiga,
saya bilang, Tuhan lewat ini saya akan mempunyai pengalaman berharga lagi, pengalaman baru yang Tuhan mau berikan ke saya bersama Tuhan. Jadi melalui pengalaman ini saya juga mendapatkan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang dapat saya andalkan, Tuhan yang membuktikan bahwa penyertaannya itu sempurna, penyertaannya itu mungkin dalam keadaan tertentu saya merasa sepertinya Tuhan kok Tuhan kayaknya di mana misalnya gitu ya, di dalam sakit keadaan tertentu, mungkin ada saudara juga yang tengah dalam hati pergumulan atau mengalami sakit penyakit, mungkin kadang merasa Tuhan kok kayaknya nggak ada, tapi mungkin secara fisik kita nggak bisa lihat, tapi secara di alam roh Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Dia hadir dan kehadirannya itu nyata. His presence is so real. Itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu Mira untuk kesaksian. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan